Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Ahmad Isyraqun Najah, NIM 2203 0111 0108. Dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Islam dan Budaya yang bertema dakwah berwawasan kemanusiaan. Yang pertama yaitu pengertian dakwah. Pengertian dakwah yaitu dibagi menjadi dua, yakni menurut bahasa dan menurut syara atau istilah. Nah, menurut bahasa ialah kata dakwah berasal dari da'a yada'u da'watan, yang berarti seruan, panggilan, ajakan, undangan, atau permintaan. Sedangkan menurut syara ialah proses penyampaian ajakan atau seruan kepada orang lain atau masyarakat agar memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu dan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, kewajiban dakwah. Dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis di atas menandaskan kewajiban untuk berdakwah. Kewajiban tersebut berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajiban dakwah. Hal ini tampak dari perintah untuk menyampaikan dakwah meskipun satu ayat. Yang selanjutnya yaitu pentingnya dakwah berwawasan kemanusiaan. Pada dasarnya, dakwah dapat dilakukan melalui aktivitas perbuatan yang lebih bisa dirasakan manfaatnya bagi umat. Seperti dengan melakukan aksi kemanusiaan pada korban akibat konflik maupun bencana alam yang terjadi. Di kalangan umat Islam, berbagai organisasi kemanusiaan Islam tumbuh subur sebagai respon terhadap peristiwa bencana maupun sebagai upaya menerjemahkan nilai, prinsip, dan rumusan etika keagamaan dalam ruang publik yang luas. Contoh organisasi kemanusiaan yang berkembang dalam Islam yaitu yang pertama, Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Yang kedua yaitu Al-Azhar Peduli Umat atau APU. Yang ketiga adalah Yayasan Hidayatullah. Yang keempat yaitu Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI. Selanjutnya, prinsip dakwah dalam arti kemanusiaan. Prinsip-prinsip kemanusiaan universal terdiri dari 4 prinsip yang telah diakui di seluruh dunia, yaitu humanity atau kemanusiaan, yang kedua yaitu impartiality atau adil, yang ketiga yaitu neutrality atau netral, dan yang keempat yaitu independensi atau merdeka. Para pekerja kemanusiaan menjadikan prinsip ini sebagai landasan atau program dalam melakukan misi kemanusiaan mereka. Pertama kali prinsip-prinsip kemanusiaan diadopsi secara formal pada tahun 1965 ketika
Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional mendukung kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, independensi, kesatuan, kesatuan, sukarela pelayanan, dan universitas sebagai prinsip mendasar. Prinsip ini tertulis dalam Konvensi Jenewa tahun 1864. Terakhir, prinsip prinsip dakwah dalam arti kemanusiaan. Yang terakhir yaitu rahmatan lil alamin sebagai prinsip keimanan dan tujuan organisasi kemanusiaan. Misi utama ajaran Islam yang di bawah Rasulullah SAW. Kehadiran Islam membawa kemaslahatan, kebaikan, dan manfaat yang dirasakan tidak hanya oleh manusia, tapi dirasakan juga oleh binatang, tumbuh-tumbuhan, juga makhluk yang tidak bernyawa. Bagi manusia, dengan rahmat itu terpenuhilah hajat batinnya untuk meraih ketenangan, ketentraman, serta pengakuan atas wujud hak batin dan fitrahnya menyangkut perlindungan, bimbingan, dan pengawasan, serta saling menghormati, saling pengertian dan penghormatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.